Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ronji TV. Sampai saat ini, kesaktian Sunan Kalijaga masih menjadi misteri. Banyak orang yang percaya dan meragukan mengenai hal tersebut. Apakah benar dia bisa menghilang dan memiliki banyak ajian? Diketahui, Sunan Kalijaga merupakan salah seorang tokoh Wali Songo di tanah Jawa. Pria yang memiliki nama asli Raden Said itu dikagumi masyarakat Indonesia. Sosok yang lengket dengan Muslim Pulau Jawa tersebut sangat berpengaruh besar dalam memasukkan pengaruh agama Islam ke tradisi Jawa. Membahas mengenai Sunan Kalijaga menarik untuk mengulas sisi lain legenda yang lahir sekitar 1450 tahun Masehi tersebut. Konon katanya, anak dari Tumenggung Wilwatiktat selaku Adipati Tuban ke-8 itu mempunyai banyak ilmu. Salah satu kesaktian Sunan Kalijaga yaitu bisa menghilang hingga bertapa dalam waktu yang cukup lama. Mitos itu sangat lengket dengan para wali songo, tak terkecuali dengan Sunan Kalijaga sebagai pewaris ilmu dari Sunan Bonang. Bahkan kesaktian dari Sunan Kalijaga dan Syekh Siti Jenar disebut-sebut setara. Untuk mencari tahu kebenarannya, mari kita simak kesaktian Sunan Kalijaga berikut ini. 1. Menghilang. Konon Sunan Kalijaga mempunyai banyak ilmu atau ajian. Ajian yang dipunya oleh Sunan Kalijaga yaitu ajian Waringin Sungsang. Bahkan konon dia juga bisa menghilang. Namun hal itu masih menjadi misteri hingga saat ini. 2. Berjalan di atas air. Masyarakat zaman dulu percaya bahwa salah satu kesaktian dari Sunan Kalijaga yaitu berjalan di atas air. Mitos ini pun terus berkembang di masyarakat Indonesia, khususnya Pulau Jawa. Akan tetapi, belum ada literatur yang dapat mengungkap hal tersebut. 3. Sholat Jumat di tempat berbeda. Sunan Kalijaga merupakan pendakwah yang menyisipkan budaya dan kesenian untuk mengajarkan agama Islam. Konon katanya, dia juga mempunyai kesaktian untuk melakukan sholat Jumat di dua tempat berbeda. Kedua tempat itu yaitu di Jawa dan di Mekah, Arab Saudi. Di sisi lain, sebenarnya hal itu sangatlah mustahil untuk dilakukan. 4. Memiliki tubuh yang kuat. Ilmu yang dipunya oleh Sunan Kalijaga sangat bermanfaat untuk dapat melindungi diri dan orang lain. Dari cerita yang beredar bahwa kesaktian lain yang dipunyai olehnya yaitu tahan terhadap api. Tubuhnya tidak mempan walaupun seluruh tubuhnya sudah dibakar api panas. 5. Bertapa dalam waktu lama. Pada zaman dulu, bertapa merupakan hal yang biasa untuk dilakukan. Hal ini juga dilakukan oleh Sunan Kalijaga dengan waktu yang cukup lama. Akan tetapi, dia tetap memperhatikan masyarakat setempat, salah satunya untuk mengajari bertani. 6. Mengubah tanah menjadi emas. Ada beberapa karomah Sunan Kalijaga. Salah satu kesaktian Sunan Kalijaga yaitu mengubah tanah menjadi emas. Katanya hal tersebut dia perlihatkan pada Ki Pandan Arang II yang menjalankan pemerintahannya dengan congkak. 7. Mengubah beras menjadi pasir. Adapun karomah Sunan Kalijaga lainnya yaitu mengubah beras menjadi pasir. Hal tersebut dia buktikan lantaran merasa sangat sedih dengan rakyat di sebuah dusun yang miskin dan juga kelaparan. Sementara kepala dusun di situ hidup dengan mewah dari hasil jerih payah warganya. Bahkan kepala dusun itu tidak memberikan seliter beras pun pada warganya yang meminta, karena karung yang dimilikinya itu berisi pasir.
Mendengar hal itu, yang membuat Sunan Kalijaga kemudian berdoa dan mengubah beras milik kepala dusun itu benar-benar berubah menjadi pasir. Karomah di makam Sunan Kalijaga. Di makam Sunan Kalijaga terdapat karomah yang masih dirasakan hingga saat ini, yaitu adanya 2 gentong air bertuah yang disuguhkan kepada peziarah. Air di dalam gentong tersebut dipercaya memiliki berbagai khasiat dan kerap digunakan untuk membasuh tubuh, diminum atau dibawa pulang. Gentong-gentong tersebut awalnya digunakan untuk tempat air wudhu dan menyimpan beras. Setelah Sunan Kalijaga wafat, 2 gentong tersebut dijadikan tempat untuk menampung air yang disuguhkan kepada peziarah dan tamu. Gentong kedua tersebut memiliki nama yang berbeda. Gentong pertama yang digunakan untuk tempat air wudhu disebut padasan. Gentong kedua yang digunakan untuk menyimpan pangan berupa beras disebut pedaringan. Beberapa peziarah mengambil air gentong tersebut dengan maksud untuk mendapat berkah dari Sunan Kalijaga dengan meminta doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak jarang, air dari gentong bertuah tersebut digunakan untuk melakukan tradisi siraman pengantin atau membersihkan lingkungan rumah yang dianggap terkena gangguan makhluk gaib. Semasa hidupnya, Sunan Kalijaga kerap mengembara ke beberapa daerah. Maka tak heran kalau saat ini banyak petilasan Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga wafat pada tahun 1513 Masehi dan dimakamkan di Desa Kadilangu, Kabupaten Demak. Menariknya, makam dan petilasan Sunan Kalijaga sering dikunjungi banyak orang sebagai tempat berziarah. Aura mistis juga kental dengan makam Sunan Kalijaga dan petilasannya tersebut. Fakta-fakta misteri tentang makam Sunan Kalijaga. 1. Makam keramat. Makam Sunan Kalijaga, tak sedikit yang percaya kalau misteri makam Sunan Kalijaga adalah tempat keramat untuk mengasah kekuatan supranatural. Mereka yang percaya kerap melakukan ritual dengan berziarah ke makam tersebut. Konon, makam Sunan Kalijaga adalah tempat untuk mengisi kekuatan benda pusaka. Namun demikian, juru kunci makam tak memperbolehkan seseorang membawa benda pusaka apapun ke dalam makam. Jadi, misteri makam Sunan Kalijaga untuk mengasah kekuatan supranatural belum tentu kebenarannya. 2. Menghilangkan kodam. Misteri makam Sunan Kalijaga menurut kesaksian seorang juru kunci adalah mampu menghilangkan kodam. Hal ini pernah dialami oleh seorang yang nekat membawa benda pusaka ke dalam makam sang wali. Alih-alih membawa berkah, justru benda pusaka itu tak lagi berkodam. Kesaktian benda pusaka itu luntur dan menghilang. 3. Sosok misterius. Tak cuma di Demak, makam Sunan Kalijaga juga dipercaya berada di Tuban, Jawa Timur. Konon aura magis sangat terasa di makam yang satu ini. Awal mula keberadaan makam ini ditemukan oleh seorang warga bernama Mulyadi yang jatuh miskin. Kabarnya, dia didatangi sosok misterius serba berpakaian hitam untuk merawat sebuah makam yang tak terawat. Setelah ditelusuri, ternyata makam itu adalah tempat bersemayamnya Raden Said Moro Teko atau Sunan Kalijaga. 4. Suara adzan yang misterius. Salah satu petilasan Sunan Kalijaga berada di Bukit Kuncup, Kabupaten Grobogan. Dulunya area tersebut berdiri sebuah masjid yang dibangun oleh Sunan Kalijaga. Namun, keberadaan masjid itu mendadak menghilang tanpa jejak. Dari kesaksian warga, sering terdengar suara adzan di Bukit Kuncup tersebut. Salah seorang tokoh masyarakat bernama Wakimin mengatakan kalau adzan itu sering terdengar menjelang maghrib dan isya. 5. Misteri Bukit Surawiti. Misteri makam Sunan Kalijaga. Petilasan Sunan Kalijaga yang mengundang misteri lainnya adalah Bukit Surawiti. Kabarnya, dia mengasah ilmu agama dan kesaktiannya di bawah bimbingan Sunan Bonang di tempat tersebut. Konon, di Bukit Surawiti terdapat pring silir tongkat Sunan Bonang.
Seiring berjalannya waktu, tongkat itu berubah menjadi serumpun bambu. Di sana, Sunan Kalijaga menerima ujian untuk menjaga tongkat milik gurunya tersebut. 6. Sumur yang tak terlihat. Sunan Kalijaga kabarnya pernah singgah di sebuah desa di Kabupaten Blora. Menurut juru kunci Mbah Joyo, petilasan itu menyimpan banyak misteri. Salah satunya adalah ketika suatu rombongan hendak mandi di sebuah blumbang yang dulunya jadi tempat Sunan Kalijaga membuat batu bata. Dikira blumbang batu bata itu sumur yang bisa dipakai untuk mandi. Mereka datang serombongan seperti orang mandi di tengah ara-ara yang tidak ada sumurnya. 7. Kandang bebek bernuansa mistis. Misteri petilasan Sunan Kalijaga lainnya disampaikan warga Dukuh Karanglegi Suparti. Belum warga ternak bebek, Sunan Kalijaga juga ternak bebek di masa lalu. Dia mengatakan kalau blumbang kandang bebek yang dipelihara Sunan Kalijaga itu kental aroma mistis. Warga Karanglegi tidak ada yang ternak bebek, tidak ada yang berhasil berternak unggas di situ. Benarkah para santri dikutuk jadi kera? Sunan Kalijaga adalah satu dari 9 wali songo yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Berbagai mitos tentang Sunan Kalijaga terdengar dan diceritakan secara turun-menurun. Sejak zaman dulu, kisah dikutuknya para santri menjadi kera di petilasan Sunan Kalijaga ini masih dipercaya hingga saat ini. Lantas, apakah benar Sunan Kalijaga memberikan kutukan secara langsung kepada santrinya dan hal apa yang membuatnya murka? Banyak yang mengatakan Sunan Kalijaga mengutuk santrinya padahal Sunan manusia biasa. Menurut kisah yang berkembang, ketika itu para santri tengah memancing ikan di sebuah sungai di kawasan Cirebon. Dikisahkan jika waktu sudah menunjukkan tengah hari dan hampir tiba saatnya melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Kejadiannya berawal pada hari Jumat. Sang Sunan melihat santrinya berkurang dan ia mengecek santri yang lainnya ada di tepi sungai. Setelah menemukan para santrinya yang asik mencari ikan, Sunan Kalijaga mengingatkan kepada para santri untuk segera naik karena panggilan sholat Jumat hampir tiba. Namun yang terjadi, para santri tetap sibuk mencari ikan dan mengabaikan perintah Sunan Kalijaga. Menurutnya, saat itu Sang Sunan hanya berkata dalam hati jika santri-santrinya susah diatur seperti binatang. Melihat santrinya seperti itu, Sunan Kalijaga hanya mengerutu dalam hati dan tidak mengeluarkan ucapan. Keluar dari sungai, santri-santrinya berubah langsung menjadi memiliki ekor, istilahnya dikutuk menjadi kera. Berubahnya para santri menjadi kera karena izin Allah, bukan dari kutukan yang diberikan Sang Sunan. Jumlah kera yang berada di kawasan petilasan Sunan Kalijaga tidak bertambah dan tidak berkurang sama sekali. Jika ada kematian kera, maka akan diikuti kelahiran kera pula. Kera yang ada di sini jumlahnya tetap dari abad ke abad sampai sekarang.